Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir dengan NIM 130 2022 0303 dari kelas A7 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Tugas kali ini merupakan tugas pertama kami, yaitu membuat dokumen analisis kebutuhan atau requirement analisis dokumen. Nah, judul yang kami angkat di sini adalah penerapan sistem smart parking berbasis website untuk pemantauan dan booking slot parkir secara real time di Menara Bosowa. Nah, judul yang kami angkat ini berdasarkan dari hasil studi lapangan yang kami lakukan di Menara Bosowa, berdasarkan dari permasalahan parkir yang ada di sana. Kemudian untuk dosen pengampu kami adalah Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano, Eskom MT MTA. Anggota tim kami yaitu tim 5 beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Muhammad Nawir. Kemudian ada Rafli Hatta Pratama. Ketiga ada Muhammad Arif Abdillah Bustan. Dan 4 ada Dian Putra, yang kelima ada Muhammad Dandi Januari. Dan yang terakhir ada Akmal Mufid Abu Bakar. Nah, kali ini kami akan membahas 4 poin pokok dalam video ini. Yang pertama ada di bagian pendahuluan sistem saat ini yang akan saya jelaskan sendiri. Kemudian ada sistem usulan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan beberapa poin secara detail nantinya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh saya di bagian 5.5 atau user interface dan glosarium. Langsung saja di poin pertama ada pendahuluan. Nah, di sini di tengah pesatnya perkembangan kota besar dan peningkatan jumlah kendaraan, nah pengelolaan lahan parkir menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh banyak kawasan perkotaan. Terlebih lagi dalam konteks gedung perkantoran dan pusat bisnis seperti Menara Bosowa yang terletak di pusat kota Makassar. Efisiensi penggunaan lahan parkir sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas para penghuninya, baik itu karyawan maupun pengunjung. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh mitra kami yaitu Menara Bosowa adalah kesulitan pengendara mobil. Nah, dalam menemukan tempat parkir kosong. Nah, pengguna parkir harus menelusuri beberapa lantai parkir untuk mencari tempat yang tersedia. Apalagi jalanan ini menanjak-menanjak begitu. Nah, yang tidak hanya membuang waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kemacetan dan mengurangi kenyamanan bagi pengguna lainnya. Nah, saat ini Menara Bosowa telah menerapkan sistem parkir mainless di pintu masuk dan keluar area parkir. Nah, ini memang dapat meningkatkan apa ya, kayak dapat membantu kerumitan proses parkir. Namun, meskipun itu telah membantu, sistem ini yang ada belum sepenuhnya mengatasi masalah pencarian slot parkir yang kosong, terutama di area parkir mobil yang tersebar di berbagai lantai, mulai dari B1B, kemudian ada P1A, P2B, kemudian itu sampai lantai C dengan jumlah total lantai untuk mobil ada 12 lantai. Tidak tidak sama dengan lantai parkir untuk motor yang hanya terdiri dari lantai dasar dan basement B1A. Nah, pengguna mobil masih harus secara manual mencari tempat parkir yang kosong yang dapat memakan waktu cukup lama, terutama pada jam sibuk. Nah, lebih jauh lagi tidak tidak adanya mekanisme pemesanan tempat parkir sebelum menambah sebelumnya. Nah, tidak ada mekanisme pemesanan tempat parkir sebelumnya, menambah tingkat kesulitan karena pengendara tidak dapat memastikan apakah tempat yang diinginkan ini masih kosong atau sudah terisi. Hal ini mengarah pada pengalaman parkir yang tidak efisien dan dapat menambah tingkat stres pengendara. Selain itu, pengelola parkir eh, memiliki informasi dasar. Selain itu, meskipun pengelola parkir memiliki informasi dasar tentang kapasitas masing-masing lantai, tetapi tidak memiliki sistem terintegrasi untuk memantau secara real-time ketersediaan slot. Nah,
Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, tim kami berinisiatif untuk merancang dan mengimplementasikan sistem smart parking berbasis website di Menara Bosowa. Nah, yang dirancang khusus untuk pengendara mobil. Website ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna lahan parkir dengan menyediakan fitur pemantauan slot parkir secara real time. Nah, serta menyediakan opsi pemesanan slot parkir sebelumnya yang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengendara untuk mencari tempat parkir. Nah, dengan menggunakan layar sentuh atau layar touchscreen yang terhubung ke website, nah pengendara mobil dapat melihat status ketersediaan setiap slot parkir yang di setiap lantai yang telah dipetakan. Nah, dengan warna yang menandakan kondisi slot, misalkan nih, merah untuk terisi, hijau untuk kosong, kemudian biru untuk sudah di booking. Nah, hal ini diharapkan dapat mempermudah pengendara untuk memilih tempat parkir yang diinginkan sebelum memasuki area parkir. Nah, ini dapat mengurangi ketegangan akibat mencari tempat parkir dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir yang terbatas. Nah, sistem ini memungkinkan pengendara untuk memesan tempat parkir secara online melalui layar yang terhubung, memastikan slot parkir yang telah di-booking tidak dapat dipilih oleh pengendara lain. Nah, setelah booking, pengendara akan diarahkan ke lokasi parkir yang telah dipilih dan dapat menandai slot parkir sebagai telah terisi di website yang diakses melalui handphone oleh pengendara. Nah, jika pengendara lupa menandai, sistem ini akan otomatis melakukannya setelah 5 menit. Nah, fitur ini juga memungkinkan pengendara untuk mengubah pilihan slot parkir jika diperlukan. Nah, pembayaran dilakukan secara manual di pintu keluar menggunakan tunai dan QRIS. Dan petugas akan memverifikasi status parkir melalui akses admin di website sebelum pengendara keluar. Nah, kami di sini masih menggunakan tunai atau QRIS secara manual oleh petugas yang ada di sana, karena ini berdasarkan dari hasil studi lapangan kami yang dimana pendapat mitra tersebut bahwa penggunaan pembayaran secara tunai atau QRIS lebih efisien dibandingkan menggunakan kartu elektronik eh, untuk demandless begitu. Nah, jadi kami berinisiatif untuk menyesuaikan dengan website kami yang kami buat ini. Nah, dengan penerapan sistem smart parking ini diharapkan dapat tercapai beberapa manfaat, diantaranya adalah peningkatan efisiensi kenyamanan dan pengolahan parkir yang lebih baik di Menara Bosowa. Nah, dokumen yang kami buat ini bertujuan untuk memberikan analisis kebutuhan atau requirement analisis yang lebih mendalam terkait penerapan sistem smart parking berbasis website di Menara Bosowa. Dalam laporan ini, kami nanti akan jelaskan secara rinci mengenai kebutuhan fungsional dan fungsional dari sistem, serta spesifikasi teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem ini secara optimal. Kemudian, untuk sistem saat ini yang digunakan oleh Menara Bosowa, yaitu Menara Bosowa sendiri memiliki area parkir yang terdiri dari dua jenis parkir ya, ada parkir motor yang terletak di lantai dasar dan basement B1A, serta parkir mobil yang tersebar di 12 lantai berbeda, mulai dari lantai B1B hingga lantai C. Saat ini, sistem yang diterapkan di area parkir mobil menggunakan sistem manless, yang memungkinkan pengendara untuk mengambil karcis parkir secara otomatis di pintu masuk. Meskipun sistem ini mempermudah pengembalian karcis, tidak ada informasi yang menampilkan mengenai ketersediaan slot parkir di setiap lantai, sehingga pengendara mobil harus menelusuri lantai demi lantai untuk mencari tempat parkir yang kosong. Nah, setiap lantai parkir mobil memiliki kapasitas tertentu, namun tidak ada sistem secara dinamis mengenai informasi status ketersediaan slot. Nah, eh, pengendara yang datang seringkali mengalami kebingungan karena mencari slot parkir yang kosong tanpa tahu di mana letaknya. Nah, hal ini tentu menghabiskan banyak waktu dan berpotensi untuk menyebabkan kemacetan di area parkir. Nah, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, sistem parkir yang ada saat ini mengandalkan kapasitas statis di lantai. Nah, dengan tidak ada mekanisme pemantauan real time untuk slot parkir tersebut. Nah, kemudian selain itu meskipun sistem manless yang ada di pintu masuk memberikan kemudahan dalam pengambilan karcis, sistem parkir yang ada belum mendukung
mendukung pengolahan slot parkir secara lebih cerdas. Nah, seperti pemantauan atau pemesanan sebelumnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna area parkir, serta pembayaran yang dilakukan masih secara manual di pintu keluar dengan menggunakan tunai dan QRIS. Dan pihak pengelola parkir merasa untuk metode ini masih lebih efisien dibanding menggunakan pembayaran menggunakan kartu e-car di mainless tersebut. Nah, eh, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya. Minallahil musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra dengan NIM 13020220245 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan sistem smart parking berbasis website untuk pemantauan dan booking slot parkir secara real time di Menara Besoa. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan beberapa topik. Bagian C, sistem usulan. 1. Ringkasan. Sistem yang diusulkan adalah sistem smart parking berbasis website yang dirancang untuk mempermudah pemantauan dan pemesanan slot parkir di Menara Besoa secara real time. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna area parkir dan kenyamanan pengendara mobil dengan memberikan informasi ketersediaan slot parkir yang akurat dan terkini di setiap lantai. Pengendara mobil akan melihat tampilan ketersediaan slot parkir di layar sentuh yang terpasang di pintu masuk area parkir. Layar akan menampilkan dana area parkir per lantai dengan indikator warna merah untuk slot yang sudah terisi, hijau untuk slot yang kosong, dan biru untuk slot yang sudah di booking. Pengendara dapat memilih dan memesan slot parkir yang diinginkan sebelum memasuki area parkir. Setelah melakukan booking, pintu mainless akan terbuka dan pengendara diminta untuk memindai barcode yang ada di samping layar. Barcode ini mengarahkan pengendara ke website untuk melihat informasi lebih lanjut dan mengonfirmasi booking mereka. Jika pengendara sudah pernah memindai barcode sebelumnya atau mengakses link yang sama pada hari sebelumnya, mereka dapat langsung membuka website tanpa perlu memindai barcode lagi karena sesi sebelumnya masih aktif. Setelah pengendara tiba di lokasi yang telah di-booking, mereka dapat menandai slot parkir yang digunakan sebagai telah terisi melalui website. Untuk memastikan status slot parkir terupdate secara real time, jika pengendara lupa menandai lokasi mereka, sistem akan secara otomatis menandai slot tersebut sebagai terisi setelah 5 menit guna menghindari kebingungan dan memastikan slot parkir selalu akurat. Dengan adanya sistem ini, pengendara tidak perlu lagi menelusuri tiap lantai untuk mencari tempat parkir yang kosong, yang menghemat waktu dan mengurangi kemacetan di area parkir. Selain itu, sistem ini memberikan pengelola parkir kemampuan untuk memantau ketersediaan slot parkir secara real time, sehingga dapat mengoptimalkan pengguna ruang parkir di Menara Besoa. Yang kedua, kebutuhan fungsional. Registrasi dan autentikasi pengguna. Pengguna yang ingin melakukan booking dan memanfaatkan sistem smart parking yang harus terdaftar terlebih dahulu. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi seperti nama, nomor kendaraan, dan informasi kontak. Fungsinya yaitu pengguna dapat melihat peta parkir dengan indikasi slot parkir yang tersedia hijau yang sudah di-booking, warna biru, dan yang sudah terisi warna merah. Pengguna dapat memilih dan memesan slot parkir yang kosong setelah dipilih. Sistem mengunci slot tersebut hingga tidak dapat di-booking oleh pengendara lain. Sistem harus menyediakan opsi untuk memilih lantai tertentu atau menampilkan lantai bawah sebagai tampilan default. Sistem harus memberikan konfirmasi pemesanan yang menampilkan kode user atau ID booking di layar. Akses ke website melalui barcode. Setelah melakukan booking, pengguna akan diarahkan untuk memindai barcode yang ada di layar agar dapat mengakses website menggunakan perangkat mereka. Fungsinya yaitu pengguna dapat memindai barcode dengan smartphone mereka untuk mengakses website tanpa perlu mengetikkan URL.
Jika pengguna sudah mengakses website sebelumnya, mereka dapat langsung membuka website tanpa harus memindai barcode lagi. Pembaruan slot parkir. Setelah tiba di lokasi parkir yang sudah di-booking, pengguna dapat menandai slot parkir mereka sebagai terisi untuk memastikan status slot selalu terupdate secara real-time. Fungsinya yaitu pengguna dapat mengubah status slot parkir menjadi terisi melalui website. Jika pengguna tidak menandai slot dalam waktu 5 menit setelah booking, sistem akan otomatis mengubah status slot menjadi terisi. Sistem harus memastikan bahwa status slot parkir selalu akurat dan terupdate, baik secara manual oleh pengguna atau otomatis oleh sistem. Pindah ke slot lain. Jika pengguna tiba di slot parkir yang telah di-booking, namun ternyata sudah diisi oleh kendaraan lain, pengguna dapat memilih untuk memindahkan booking ke slot kosong lainnya. Fungsinya yaitu pengguna dapat memilih slot kosong lain yang tersedia dan mengubah booking mereka ke slot baru. Sistem harus memastikan bahwa slot yang baru dipilih tidak sudah di-booking oleh pengguna lain. Menandai slot kosong setelah keluar. Deskripsinya yaitu setelah pengendara keluar dari parkiran, mereka dapat menandai slot parkir sebagai kosong untuk memastikan slot tersebut tersedia kembali untuk pengendara berikutnya. Fungsinya yaitu pengguna dapat mengakses website untuk menandai slot parkir yang telah digunakan sebagai kosong setelah keluar dari parkiran. Sistem harus memperbarui status slot parkir secara otomatis setelah pengguna menandai slot sebagai kosong. Tampilan real-time slot parkir. Website atau layar touchscreen yang terpasang di area parkir harus menampilkan informasi slot parkir secara real-time, termasuk status ketersediaan, tersedia, di-booking, atau terisi. Fungsinya yaitu layar atau website harus menampilkan informasi tentang ketersediaan slot parkir dengan warna yang berbeda, hijau, biru, dan merah. Sistem harus memperbaharui status slot secara real-time berdasarkan perubahan yang dilakukan oleh pengguna. Laporan dan pemantauan oleh admin. Admin sistem harus memiliki kemampuan untuk memantau status slot parkir dan melakukan perubahan jika diperlukan. Fungsinya yaitu admin dapat melihat dan mengelola status slot parkir di website. Admin dapat mengubah status slot parkir jika diperlukan, misalnya jika ada kesalahan dalam penandaan status oleh pengguna. Integrasi dengan sistem mainless di pintu keluar. Deskripsi. Sistem harus terintegrasi dengan sistem mainless yang ada di pintu keluar parkiran untuk memastikan bahwa pengguna yang keluar dapat memverifikasi status slot parkir dan melakukan pembayaran di pintu keluar. Fungsinya yaitu sistem harus mencatat waktu masuk dan keluar pengguna secara otomatis. Sistem harus mengupdate status slot parkir berdasarkan waktu pengguna keluar dan menandainya sebagai kosong. Admin di pintu keluar dapat memverifikasi status slot parkir jika diperlukan. Baik, cukup itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu kebutuhan non fungsional. Yang dimana kebutuhan non fungsional itu terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu usability, yang dimana bertujuan untuk memastikan semua pengguna, baik pengendara, petugas parkir maupun admin, dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sistem. Adapun kriterianya yaitu desain termuka yang harus bersih, jelas dan mudah dipahami dengan navigasi yang sederhana. Kemudian website dan layar touchscreen harus menampilkan informasi dengan ukuran font yang jelas dan mudah dibaca. Kemudian fitur-fitur seperti booking slot parkir, melihat status slot, dan menandai slot harus dapat dilakukan dalam beberapa langkah mudah. Kemudian poin yang terakhir yaitu website harus kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk smartphone, tablet, dan lain-lain. Kemudian poin kedua yaitu reliability, yang dimana bertujuan untuk memastikan sistem selalu berjalan dengan baik tanpa hambatan dan memberikan hasil yang akurat. Adapun kriterianya yaitu sistem harus dapat menangani sejumlah besar pengguna secara bersamaan tanpa gangguan atau high availability.
Kemudian proses booking dan pembaruan status slot parkir harus berjalan dengan akurat dan tepat waktu. Kemudian sistem harus memiliki mekanisme pemulihan yang baik apabila terjadi kegagalan seperti backup data dan pengembalian status sebelumnya. Kemudian performance yang dimana bertujuan untuk memastikan waktu respon yang cepat untuk tindakan apapun, terutama yang berhubungan dengan informasi real time, seperti pemeriksaan untuk setiap tindakan pengguna seperti booking dan pembaruan status. Adapun kriterianya yaitu website dan layar touchscreen harus memiliki waktu respon di bawah 2 detik untuk setiap interaksi. Kemudian sistem harus mampu menangani ribuan transaksi dan pembaruan status secara real time tanpa mengalami keterlambatan. Kemudian update status slot parkir tersedia di booking atau terisi harus langsung terlihat oleh pengguna tanpa delay yang signifikan. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, itu portability, yang dimana bertujuan untuk sistem mudah diperbaiki, ditingkatkan dan atau diperbarui jika diperlukan oleh tim, misalnya untuk memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, dan melakukan perbaikan rutin. Adapun kriterianya yaitu kode sumber harus terstruktur dengan baik dan terkomunikasi dengan jelas. Harus ada sistem log yang mencatat kesalahan atau masalah teknis yang terjadi dalam sistem. Kemudian tim pengelola dapat melakukan pembaruan atau pemeliharaan sistem dengan downtime minimal. Kemudian sistem harus dilengkapi dengan fitur monitoring yang memungkinkan admin untuk memantau status sistem secara real time. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu implementation. Implementation bertujuan untuk mengintegrasi sistem dengan teknologi yang handal dan mudah dikelola. Adapun kriterianya yaitu teknologi yang digunakan harus bersifat open source atau populer di kalangan pengembang perangkat lunak untuk memastikan kemudahan pemeliharaan. Kemudian sistem harus diuji secara menyeluruh pada tahap implementasi untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian implementasi sistem harus mencakup integrasi dengan perangkat keras seperti layar touchscreen dan sistem mainless di pintu keluar. Kemudian kita lanjut di poin selanjutnya yaitu interface, yang dimana interface ini bertujuan untuk memberikan pengalaman antarmuka pengguna yang nyaman dan efektif. Adapun kriterianya yaitu website dan layar touchscreen harus mendukung antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan nyaman melalui perangkat apapun. Antarmuka admin harus memungkinkan pengelola untuk melihat status parkir secara real time, memperoleh status slot parkir, dan mengelola data pengguna. Kemudian sistem menyediakan API yang memungkinkan integrasi dengan sistem lain jika diperlukan untuk pengolahan data lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya itu packaging, yaitu bertujuan memastikan sistem mudah dipasang dan digunakan di berbagai lokasi. Kriterianya yaitu sistem harus mudah untuk dipasang dan diintegrasikan dengan perangkat keras yang sudah ada seperti layar touchscreen dan sistem mainless di pintu keluar. Kemudian paket penginstalan sistem harus menyertakan dokumentasi lengkap mengenai cara instalasi dan konfigurasi. Dokumentasi harus mencakup prosedur pengujian pasca pemasangan untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar setelah diimplementasikan. Kemudian poin terakhir yaitu legal, yang dimana bertujuan untuk memastikan sistem mematuhi peraturan hukum yang berlaku
terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Adapun kriterianya yaitu sistem harus mematuhi regulasi yang mengenai perlindungan data pribadinya, misal GDPR jika diterapkan di wilayah tersebut, dan kebijakan privasi pengguna. Kemudian, data yang dikumpulkan seperti informasi pengguna, kode kendaraan, dan status paket harus dilindungi dengan inskripsi dan tidak disalahgunakan. Kemudian, sistem harus menyertakan kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Nah, kemudian kita lanjut ke poin 4 yaitu batasan dan residu rekrutmen. Yang dimana batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penerapan smart parking di Menara Sewa ada beberapa poin yaitu poin pertama keterbatasan infrastruktur yang dimana sistem membutuhkan perangkat keras tertentu seperti touchscreen dan manless gate yang harus tersedia di lokasi. Kemudian stabilitas koneksi internet juga menjadi syarat agar sistem dapat melakukan pembaruan status secara real time. Kemudian poin selanjutnya itu fokus pada pengendara mobil. Sistem hanya mencakup parkir mobil yang tersebar di 12 lantai Menara Bosowa dengan dan tidak mencakup parkir motor. Kemudian poin selanjutnya yaitu integrasi terbatas dengan sistem lain. Yang dimana tidak ada interaksi dengan sistem pembayaran online. Pembayaran tetap dilakukan secara manual di pintu keluar menggunakan tunai atau QRIS. Kemudian kemampuan poin selanjutnya itu kemampuan penggunaan. Pengguna memungkinkan memerlukan pelatihan dasar untuk memahami cara menggunakan sistem. Sistem dirancang untuk memahami cara menggunakan sistem. Sistem dirancang untuk mudah digunakan, namun tingkat kenyamanan pengguna dapat bervariasi. Kemudian keamanan pengguna, keamanan dan privasi, yang dimana data pengguna seperti informasi kendaraan dijaga dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau ancaman keamanan. Kemudian downtime dan pemeliharaan, yang dimana sistem mungkin tidak beroperasi selama proses pemeliharaan atau perbaikan, makanya itu prosedur cadangan harus disiapkan untuk memastikan kelancaran operasional. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada penyediaan layanan, yang dimana sistem tergantung pada penyedia perangkat keras dan layanan jaringan yang harus dapat diandalkan untuk menjaga operasional tetap berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bustan dengan NIM 130-2022-0328. Saya dari kelompok 5, mata kuliah RPLO, dosen pengampu Ibu Putri. Saya akan menjelaskan sistem model dari tugas besar yang diberikan oleh dosen. Sistem model yaitu poin 5.1 skenario. Aktor yang digunakan atau diperagakan di sini adalah 3 orang. Yang pertama Agus, Rahma, dan Sudirman. Agus berperan sebagai pengendara mobil, Rahma sebagai administrator atau administrator pembayaran, dan Sudirman sebagai admin utama. Selanjutnya, alur skenario penggunaan sistem smart parking di Menara Bosowa. Yang pertama, Agus tiba masuk parkir dan mendekati manless gate untuk mengambil karcis parkir.
Agus masuk dan mengambil karcis parkir dengan menekan tombol. Kedua, layar touchscreen memilih slot parkir. Setelah mengambil karcis parkir, Agus menuju layar touchscreen yang terpasang di samping pengambilan karcis parkir. Layar ini menampilkan peta slot parkir dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan status ketersediaan slot parkir tiap lantai. Jadi Agus setelah mengambil karcis, dia masuk ke tempat layar touchscreen untuk mengambil slot parkir yang tersedia, yang berwarna hijau. Kalau berwarna merah, dia sudah ada yang isi atau sudah di-booking oleh pengendara lain. Ketiga, setelah Agus memilih slot parkir, sistem menampilkan ID atau kode pengguna, misalnya A001 yang tertera di layar. Kode unik ini digunakan untuk memverifikasi pemesanan dan memastikan bahwa slot yang dipilih Agus tercatat sebagai telah di-booking. Setelah Agus memilih atau melihat ketersediaan slot parkir, lalu Agus memilih slot parkir tersebut. Misalnya slot parkir A001 yang tertera di layar. Jadi kalau ada yang masuk, tapi dia ingin memilih tempat itu, tidak bisa karena telah terisi atau berwarna merah. 4. Akses halaman web pada layar smartphone. Agus dapat memindai barcode yang tertera pada karcis parkir untuk mengakses website yang menampilkan informasi terkait pemesanan. Setelah memindai barcode, memasukkan kode unik secara manual, Agus diarahkan ke halaman website yang menunjukkan status slot parkir yang telah di-booking. Halaman ini juga menampilkan lokasi parkir dengan pilihannya, termasuk lantai dan nomor slot parkir yang sudah dipilih oleh Agus. Setelah Agus mendapatkan kode atau tempat untuk parkir mobilnya, petugas akan mengarahkan untuk barcode yang akan di-scan oleh pengendara mobil yang nantinya akan beralih ke website untuk mengarahkan ke tempat parkirannya yang sudah di-booking oleh si pengendara. Kelima, menandai slot terisi. Agus kemudian menuju ke lokasi yang di-booking dan menandai slot parkirnya sebagai telah terisi melalui halaman apabila telah memarkirkan kendaraannya. Setelah dia menuju ke tempatnya, dia mengisi slot tersebut dengan mobilnya. Pengendara dapat memverifikasi di website tersebut sebagai telah terisi agar penumpang atau orang lain tidak dapat semena-mena langsung masuk ke tempat parkir tersebut. Keenam, pengendara yang sudah hafal lokasi parkir. Pengendara yang sudah hafal lokasi parkir yang di-booking di website pada layar yang ada di gate main list bisa tidak mengakses website lagi setelah pemesanan. Untuk pengendara yang sudah hafal atau sering ke tempat ini, ke tempat Menara Boswa ini, mungkin dia tidak perlu lagi untuk mengakses website karena dia telah menghafal tempat-tempat di mana harus dia parkir mobil atau kode-kode yang dia sudah hafal tempat-tempatnya. Mungkin selebihnya ini bisa dibaca. Selanjutnya use case modelnya di sini saya akan bacakan. Pertama, Agus sebagai aktor utama, sebagai pengendara mobil. Yang dilakukan pertama adalah ambil karcis parkir. Kedua, memilih slot parkir. Ketiga, akses website via barcode. Jika Agus ingin memesan ulang, dia bisa masuk ke website lagi untuk memesan ulang jika terjadi kesalahan atau slot yang di-booking telah terisi. Agus juga dapat melihat tampilan ketersediaan slot untuk memastikan slot yang dia pilih atau yang dia mau kosong atau belum ada yang mengisi. Kedua, Rahma sebagai administrator pembayaran bertugas sebagai memproses atau mengelola pembayaran masuk dan keluar dan memverifikasi. Sudirman di sini bertugas sebagai admin utama yang tugasnya sebagai pemantauan dan pengelolaan sistem. Dia juga bisa memberikan instruksi ke Rahma untuk memberikan
instruksi-instruksi terbaru atau yang terbarukan. Lanjut, di sini adalah bentuk penjelasan dari gambar use case model. Pertama, Agus pengendara, ambil karcis parkir. Kedua, Agus masuk ke tampilan ketersediaan slot parkir. Ketiga, jika Agus ingin memesan slot parkir, Agus bisa memilih slot kosong yang lainnya dan melakukan pemesanan ulang. Keempat, akses via website via barcode. Sama seperti yang tadi dibilang, akses via barcode itu dilakukan setelah memencet tombol di tiang atau mainless gate yang tersedia untuk bisa membooking atau melihat slot parkir yang tersedia. Dan terakhir yaitu proses pembayaran dan keluar. Setelah selesai melakukan tugasnya di tempat tersebut atau menara Boswa, Agus bisa melakukan atau keluar dengan cara yang terakhir adalah Agus melakukan pembayaran dan keluar. Yang kedua, Rahma sebagai administrator pembayaran. Di sini tugasnya adalah verifikasi pembayaran. Rahma men-scan karcis yang dibawa oleh Agus di pintu keluar. Dan di sini tugasnya adalah sebagai penjaga palang pintu atau bisa juga sebagai admin di balik layar untuk memastikan bahwa slot yang telah keluar itu sudah dibayar. Seperti itu. Dan kedua, administrator pembayaran bertugas mengelola proses pembayaran dan keluar seperti yang telah saya bicarakan tadi. Di sini bisa memakai kris atau tunai sebagai opsi pembayaran untuk keluar. Ketiga, melihat dan mengubah status parkir. Jika status slot parkir belum diperbarui oleh Agus, setelah parkir, Rahma memiliki kemampuan untuk mengubah status slot menjadi terisi di sistem. Ketiga, Sudirman admin utama, tugasnya adalah pantau dan kelola sistem. Sudirman bertanggung jawab untuk memantau keseluruhan sistem parkir. Dia memastikan bahwa semua transaksi pembayaran dan pengelolaan slot parkir berjalan dengan baik. Kedua, pemantauan dan pengelolaan admin. Seperti ini tugasnya seperti dia menginstruksikan untuk pengelolaan yang terbaru atau menginstruksikan perintah-perintah untuk admin-admin lebih hati-hati. Yang kedua, pemantauan dan pengelolaan admin. Sudirman memiliki hak untuk memantau dan mengelola Rahma untuk memastikan kelancaran proses operasional parkir. Di sini admin utama yaitu Sudirman bisa memerintah atau memberikan instruksi terhadap Rahma untuk mengelola sistem agar lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian objek model, di mana sini terdapat dua, yaitu yang pertama ada data dictionary, yang kedua itu ada kelas diagram. Di sini saya akan menjelaskan data dictionary terlebih dahulu, di mana data dictionary merupakan komponen yang mendokumentasikan data yang digunakan dalam sistem atau basis data. Di sini mencakup definisi, tipe data, serta keterkaitannya dengan sistem. Data dictionary ini membantu tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami struktur data yang digunakan dalam sistem. Data dictionary ini secara umum juga sangat mempermudah untuk melakukan pengembangan karena kita sudah tahu struktur datanya yang secara jelas, di mana apabila kita ingin mengubah atau mengembangkannya, kita sudah tahu jelas awalnya bagaimana untuk sebagai hal dasar sebelum kita kembangkan. Adapun di sini untuk data dictionary sistem smart parking saya itu di objeknya itu ada 6. Yang pertama ada parking slot, user,
ada booking atau pemesanan, ada payment transaction, parking ticket, serta admin. Nah, yang pertama itu pada bagian parking slot itu di sini dia menyimpan informasi tentang slot parkir di area parkir. Di mana di sini ada terdapat 4 atribut. Yang pertama itu slot ID, status, location, serta booking time. Untuk tipe data ini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk slot parkirnya saya menggunakan integer. Untuk status parkingnya itu saya menggunakan enum string antara tersedia ataupun tidak tersedia, available or not available. Untuk locationnya di sini saya menggunakan tipe data string. Untuk booking time-nya di sini saya menggunakan datetime. Yang kedua itu objek kedua yaitu adalah user, di mana di sini menyimpan informasi minimal tentang pengguna. Yang dimana di sini ada 2 atribut, user ID serta vehicle number atau nomor plat pengguna, nomor kendaraan. Untuk user ID saya menggunakan tipe data integer, serta untuk nomor plat atau nomor kendaraan itu saya menggunakan string. Untuk objek yang ketiga ada sistem booking. Di sini dia menyimpan informasi pemesanan oleh pengguna. Di sini ada 3 atribut yaitu booking ID, ada user ID serta slot ID. Di sini user ID bersifat sebagai tetangga terhubung. Di sini untuk booking ID dia di sini menjadi primary key. Di sini untuk booking ID saya menggunakan tipe data integer. Untuk user ID integer dan slot ID itu integer. Untuk user ID dan slot ID itu saya foreign key ke tabel booking. Selanjutnya itu ada objek payment transaksi, di mana di sini menyimpan informasi pembayaran dari pengguna. Nah, di sini ada lumayan banyak atribut. Di sini ada 7, yang dimana ada payment transaction ID sebagai primary key, user ID, slot ID. Di sini saya foreign key ke tabel payment transaction. Untuk tipe datanya juga bisa dilihat, serta di sini amount paid, yang di sini simpelnya itu jumlah yang dibayarkan oleh pengguna pada saat keluar nanti di parkingnya tersebut. Di sini juga datanya berbeda, saya menggunakan float. Selanjutnya itu ada payment method. Di sini saya menggunakan string enum. Dia ada 2 tipe pembayaran, di mana bisa cash serta QRIS. Selanjutnya itu ada payment time dan juga transaction status. Di sini complete or failed, atau simpelnya itu sudah terbayar ataupun belum atau gagal. Untuk objek kelima itu ada parking ticket. Di sini ada ticket ID sebagai primary key. Di sini parking ticket gunanya untuk menyimpan informasi tentang tiket parkir yang diberikan kepada pengguna. Di sini ada 5 atribut. Untuk slot ID saya foreign key lagi ke sini. Untuk tiket ID itu sebagai primary key, dan juga di sini ada entry time atau waktu saat masuk, exit time itu waktu saat pengguna keluar, serta kode tiket. Dan yang terakhir itu pada objek admin. Di sini admin berguna untuk menyimpan informasi agar admin dapat mengelola sistem parkir. Di sini ada 5 atribut: admin ID, name, role, username, dan password. Di sini masing-masing memiliki tipe data dan juga kegunaannya, di mana admin ID ini sebagai primary key untuk membedakan nama adminnya, role atau posisi atau peran, username, nama pengguna admin untuk login, serta password. Nah, untuk data dictionary-nya mungkin seperti itu. Selanjutnya pada bagian object model itu ada lagi kelas diagram. Nah, kelas diagram ini simpelnya kita buat di basis data, tabel-tabelnya sesuai dengan data dictionary di atas. Di sini saya buatkan IRD
ya, IRD ini tabel IRD, di mana masing-masing tabel itu bisa kita lihat dia terhubung ke serta terkoneksi atau foreign key ke tabel masing-masing tabel yang berkaitan. Jadi di sini saya membuat 6 tabel sesuai dengan objeknya, ada 6, yaitu ada parking slot, ada booking, ada user, ada payment transaction, parking ticket, serta yang terakhir itu ada admin. Di sini untuk parking slot itu gunanya dia menyimpan informasi tentang slot parkir. Nah, di sini pada slot itu pengguna bisa melihat slot yang sudah diisi, slot yang sudah di booking, atau slot yang masih kosong untuk nantinya akan dia gunakan untuk memparkir kendaraannya. Di parking slot ini juga akan terdata booking time-nya atau waktu pemesanannya, sehingga bisa kita data nanti dia berapa lama untuk sistem parkirnya, nantinya disesuaikan dengan pembayarannya. Yang kedua itu ada user, ini mewakili pengguna yang memesan slot parkir dengan atribut user ID atau ID unik, di mana di sini saya menjadikan ini primary key untuk membedakan tiap-tiap user. Di sini juga menyimpan info nomor kendaraan atau plat kendaraan untuk membedakan masing-masing kendaraan yang masuk, sehingga nantinya tidak sistem tidak pusing atau sistem tidak atau mudah untuk melakukan pendataan. Yang ketiga itu ada sistem booking, di mana sini menyimpan informasi tentang pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Simpelnya bukan pemesanan ya, tapi pembookingannya. Di sini ada booking ID serta user ID dan juga slot ID. Di booking ini pengguna akan membooking serta slot yang dia booking akan terdata pada tabel booking. Yang keempat itu ada payment transaksi. Di sini menyimpan data transaksi pembayaran. Nah, di sini akan ditampilkan pengguna yang membayar, ID transaksinya, jumlah yang dibayar, dan juga slot apa yang sudah dia gunakan dan akan dia bayar. Serta ada juga metode pembayaran dan juga status transaksi. Apakah dia membayar menggunakan QRIS atau cash, dan juga apakah status transaksinya itu sudah berhasil ataupun tidak. Nah, setelah itu yang kelima ada parking ticket, di mana di sini dia menyimpan data tentang tiket parkir, termasuk tiket ID atau ID tiket. Di sini ada data untuk waktu masuk dari pengguna, waktu dia memesan atau membooking masuk dari mainless, serta waktu dia keluar atau waktu dia melakukan pembayaran pada bagian pembayaran. Serta di situ ada kode tiket yang membedakan masing-masing tiket yang akan diberikan kepada pengguna. Dan yang terakhir itu ada admin. Di sini admin mengelola sistem parkir dengan isinya itu ada ID admin, ada nama adminnya, ada perannya sebagai apa, serta username dan password untuk autentikasi atau verifikasi masuk pada bagian admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandija Januari dari kelompok 5 kelas 1-7, ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok kami, yaitu penerapan sistem smart parking berbasis website untuk pemantauan dan booking slot parkir secara real time di Menara Bosowa. Untuk bagian pengerjaan saya mengerjakan bagian sequence diagram, yang dimana itu user Agus pengendara mengambil karcis parkir ke mainless gate, kemudian mainless gate akan mengeluarkan karcis dengan kode unik, dan kemudian user memilih slot parkir melalui touchscreen yang akan disediakan, dan outputnya akan menampilkan status slot dan lokasi. Kemudian pengendara akan akses website melalui barcode atau kode yang diberikan, yang kemudian akan dari website tersebut akan mengeluarkan
slot yang telah slot yang kemudian menuliskan telah terisi ke touchscreen. Nah, kemudian sang pengendara memindai karcis di pintu keluar, mengirim informasi pembayaran ke sistem parkir. Kemudian sistem parkir akan menampilkan slot parkir kosong ke admin dan mengirimkan kode unik ke sistem parkir, dan sistem parkir akan mengupdate status menjadi terisi dan akan menampilkan jumlah pembayar, dan touchscreen akan menampilkan jumlah pembayaran kepada admin. Kemudian Agus akan melakukan pembayaran melalui website dan akan diteruskan ke sistem parkir, dan sistem parkir akan mengupdate status slot, membuka palang, dan pengendara pun keluar dari parkir. Kemudian activity diagramnya itu customer masuk ke main list, ambil karcis, pilih slot parkir, apakah tersedia. Jika tidak, dia akan kembali memilih slot. Jika tersedia, dia akan membuka gerbang, dan saat itu masuk parkir. Di parkir ada dua pilihan, akses website atau langsung memarkir. Jika dia mengakses website, dia akan bisa melakukan perubahan slot. Setelah melakukan perubahan slot, kembali parkir kendaraan. Setelah parkir kendaraan, melakukan pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian user interface. Nah, pertama ada tampilan layar touchscreen di main list pintu masuk. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada tampilan slot yang akan kami tampilkan, baik itu yang tersedia, kemudian ada yang sudah di booking dengan yang berwarna biru, yang tersedia itu yang berwarna hijau, kemudian yang sudah di booking itu berwarna merah. Ini adalah tampilan pertama dari tampilan layar touchscreen yang ada di pintu masuk. Di sini ada tampilan lantainya, di mana lantainya terdiri dari 12 lantai dari B1B sampai di lantai C. Kemudian di sini ada dena terkait letak-letak dari lantainya, kemudian ada beberapa tempat khusus seperti lift dan kemudian jalan masuk, dan kemudian di sini adalah jalur untuk naik ke lantai berikutnya, kemudian untuk keluar dapat mengarah ke sini. Oke, ini tampilan layar touchscreen yang akan kami simpan nantinya di main list pintu masuk. Kemudian di tampilan kedua ada tampilan untuk pengendara. Nah, tampilan awal web pengendara saat ingin mengakses website, maka harus memasukkan token atau melakukan barcode yang ada pada karcis. Nah, seperti yang ada di tampilan saat ini. Nah, di sini pengendara diminta untuk memasukkan token yang ada pada karcis yang terdiri dari 5 unit angka. Kemudian pengendara juga dapat melakukan scan barcode agar lebih mempermudah bagi pengendara yang malas mengetik. Kemudian kita lanjut ke tampilan kedua untuk setelah pengendara melakukan atau mengisi token yang ada di tampilan pertama tadi, maka akan diarahkan ke tampilan selanjutnya, yaitu untuk menemukan tempat parkirnya. Nah, di sini setelah memasukkan token, maka akan muncul lokasinya. Nah, di sini lokasinya adalah slot 10. Nah, dengan tokennya itu ada 0001. Nah, di sini akan mulai dari awal pintu masuk, akan mulai terhitung dia sudah berapa menit di dalam, dan akan terhitung sudah berapa yang harus dibayar. Kemudian di sini ada letak lantainya yang dia gunakan saat ini, ada di lantai B1B, kemudian di slot 10. Nah, di sini
eh, pengendara dapat melakukan pemilihan ulang ketika terjadi hal yang tidak terduga, semisal pengendara menemukan bahwa slot ternyata telah diisi oleh pengendara lain. Ini adalah kemungkinan terburuk saat pengimplementasian. Nah, maka pengendara dapat mengisi atau bisa memilih mengisi slot lain berdasarkan slot yang masih kosong, yang berwarna hijau. Kemudian di sini pengendara setelah menemukan slot yang tepat, pengendara dapat melakukan perubahan status telah terisi. Jadi slotnya itu akan berubah berwarna merah nantinya. Tapi jika pengendara tidak melakukan perubahan secara manual, maka sistem mulai dari pintu masuk mulai dari masuk ke lahan parkir itu mulai terhitung setelah 5 menit akan berubah otomatis statusnya menjadi sudah terisi. Jadi tidak perlu khawatir terkait perubahan slotnya. Nah, kemudian di tampilan selanjutnya itu tampilan saat telah berhasil menandai lokasi slot yang digunakan sebagai telah terisi, pengendara dapat melakukan perubahan status untuk slot parkir yang digunakan sebagai tersedia kembali. Nah, saat ingin meninggalkan area parkir menuju mainless. Seperti ini tampilannya. Nah, misal pengendara telah berada di lahan parkir, meninggalkan kendaraannya di lahan parkir selama 1,5 jam. Nah, di sini yang harus dibayar oleh pengendara adalah 6.000. Kemudian pengendara dapat merubah status slotnya menjadi tersedia kembali. Kemudian dapat kembali mengarah ke pintu keluar. Akan tetapi, jika tidak sempat mengakses website tersebut, maka dapat dilakukan secara manual oleh admin ketika nanti pengendara ini sampai ke pembayaran. Nanti akan ada fitur khusus untuk admin dapat memeriksa apakah pengendara ini telah mengubah status slotnya tersedia atau belum. Oke, di tampilan admin sendiri, nah admin ini berdasarkan role yang kami angkat tadi di atas itu, ada role admin utama, kemudian ada role untuk admin pembayarannya. Nah, di sini untuk tampilan login adminnya, di sini dapat masukkan role-nya, role apa, admin utama atau admin pembayaran. Kemudian masukkan username, kemudian password, kemudian ketika lupa password dapat melakukan perubahan password dengan autentikasi khusus dan check-in. Dan selanjutnya tampilan awal admin utama dengan fitur dan hak akses berdasarkan dari tugas dan tanggung jawabnya. Nah, seperti ini tampilan dari admin utama. Nah, di sini dia dapat juga melakukan perubahan atau update slot parkir yang ada di Menara Bosowa. Kemudian di sini dia juga dapat mengakses CCTV kendaraan. Walaupun CCTV kendaraan yang ada di Menara Boso saat ini hanyalah CCTV di mainless gate, kemudian di masing-masing lantai saat ini masih satu CCTV, itu pun yang tidak hanya untuk mengawasi kendaraan walaupun tidak secara keseluruhan begitu, hanya untuk di jalur kendaraannya. Nah, kemudian di sini dapat melakukan registrasi member dan menemukan atau mencari user yang ingin ditemukan. Kemudian ada view parking user data untuk melihat statistik dari penggunaan parkir dalam jangka waktu tertentu, baik itu 1 bulan, 1 tahun penggunaan lahan parkir, kemudian 1 minggu. Itu berdasarkan dari keinginan admin utama. Kemudian dia juga dapat melakukan update sistem. Nah, setelah perbaikan akan dapat melakukan update sistem. Nah, kemudian tampilan awal admin pembayaran dengan fitur dan hak akses berdasarkan dari tugasnya juga dan tanggung jawabnya.
hampir sama yang dapat dilakukan oleh admin utama dengan admin pembayaran. Ya, yang berbeda di sini di bagian scan barcode. Kemudian hanya dapat melihat CCTV yang ada di mainless gate. Kemudian di sini dapat melakukan penginputan tiket untuk melakukan pembayaran dari pengendara pengendara yang ingin keluar. Nah, di sini dapat melakukan scan barcode berdasarkan alat scan yang ada di pintu atau di meja admin pembayaran. Nah, ada opsi untuk memasukkan token juga. Nah, kemudian untuk tampilan pembayarannya sendiri untuk admin pembayaran seperti ini. Nah, jadi akan ada foto dari yang tertangkap pada saat dia masuk, kemudian pada saat ini yang ingin keluar. Kemudian di sini akan ada satu slotnya yang dia gunakan, apakah dia berada di mana, pengendara yang digunakan slot saat itu adalah B1B di slot 10, kemudian statusnya sudah tersedia kembali. Jadi pengendara telah melakukan update terkait slot yang digunakan kembali terisi. Nah, jika belum diupdate, nah maka admin pembayaran juga dapat melakukan update secara manual oleh admin pembayaran ini sendiri menjadi tersedia kembali jika belum dilakukan perubahan oleh pengendara. Nah, di sini akan tampil berapa nomor plat yang ada pada kendaraan berdasarkan dari tangkapan dari CCTV. Kemudian ada RFID member. Nah, di sini pengendara ini masih umum, bukan membernya kami. Kemudian ada tiket ID, ada slot. Nah, kemudian di sini ada keterangan waktu untuk pada saat dia check in, kemudian check out saat ini. Dan di sini durasi lama, berapa lama kendaraan ini masuk di lahan parkir. Kemudian di sini ada total pembayaran, kemudian di sini ada metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran, ada cash, kemudian ada juga QRIS. Nah, di sini berapa total uang yang dia berikan kepada pembayaran dan berapa yang akan dikembalikan berdasarkan dari jumlah total yang harus dibayar. Kemudian dapat melakukan print resi untuk setiap pelanggan. Kemudian setelah selesai dapat menekan tombol selesai dan maka eh, eh, gate-nya akan terbuka atau pintu palangnya akan terbuka. Oke, itu saja tampilan dari user interface. Nah, kemudian kita kembali ke poin terakhir yaitu glossarium. Nah, glossarium sendiri terdiri dari istilah-istilah yang kami gunakan di dalam laporan atau dokumen rekrutmen analisis kali ini. Nah, itu yang pertama ada smart parking. Nah, smart parking ini adalah sistem parkir cerdas yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan parkir dengan menggunakan teknologi berbasis website. Nah, kemudian yang kedua ada nameless system. Nah, nameless system ini sistem otomatis yang tanpa petugas yang digunakan di pintu masuk dan keluar area parkir untuk mengelola akses kendaraan secara efisien. Kemudian yang ketiga ada slot parkir. Nah, area atau tempat khusus yang tersedia untuk parkir kendaraan di area parkir yang dapat memiliki status seperti kosong, terisi, dan di booking. Kemudian real time monitoring. Nah, pemantauan yang dilakukan secara langsung dan terkini memungkinkan sistem memperbarui informasi status slot parkir secara instan. Nah, kemudian kelima ada booking slot parkir. Nah, ini merupakan proses pemesanan slot parkir tertentu oleh pengguna melalui sistem untuk memastikan ketersediaan dan tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Kemudian keenam ada barcode. Nah, barcode ini seperti pada umumnya kode yang dapat dipindai untuk mengakses informasi terkait seperti pemesanan slot parkir pada sistem smart parking. Kemudian admin ini juga umum. Nah, kayak individu yang memiliki akses untuk mengelola sistem termasuk memperbaharui slot parkir dan memverifikasi pembayaran. Kemudian
Ada touchscreen interface. Nah, layar sentuh yang dipasang di pintu masuk area parkir untuk membantu pengguna memilih dan memesan slot parkir secara interaktif. Kemudian ada QRIS. Nah, sistem ini adalah pembayaran sistem digital berbasis kode QR yang diterima untuk transaksi di pintu keluar parkir. Kemudian token atau kode unik. Nah, ini adalah kode yang diterbitkan sistem untuk mengidentifikasi pengguna dan verifikasi pemesanan slot parkir. Nah, yang 11 ada dynamic update. Nah, pembaruan informasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan perubahan status seperti slot terisi, kosong, atau di booking. UI juga umum, user interface atau antarmuka. Kemudian ada admin interface, ada parking ticket, ada payment transaksi atau transaksi pembayaran, kemudian ada sistem reliability. Nah, sistem reliability ini adalah keadaan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya tanpa gangguan, termasuk proses booking, monitoring, dan pembayaran. Nah, sequence diagram sendiri ini adalah diagram yang menggambarkan alur kerja berdasarkan interaksi antara pengguna, admin, dan perangkat sistem. Nah, kemudian ada activity diagram. Nah, diagram yang menggambarkan aktivitas dan proses yang dilakukan dalam sistem, mulai dari penggunaan pengambilan karcis hingga keluar dari area parkir. Nah, privasi policy. Nah, seperti pada umumnya, kebijakan yang menjelaskan cara dan data pengguna yang dikelola dan dilindungi oleh sistem untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi. Kemudian ada dinamis model. Nah, model yang menjelaskan skenario menggunakan penggunaan dan interaksi sistem secara dinamis seperti sequence diagram dan activity diagram. Nah, kemudian yang terakhir ada parking slot. Nah, slot status. Nah, indikator kondisi slot parkir yang dapat berupa kosong, hijau, terisi untuk merah, kemudian di booking untuk biru. Itulah tadi tampilan dari user interface dari website kami, kemudian ada glossarium tadi. Nah, mungkin untuk video kali ini tugas pembuatan rekrutmen analisis berdasarkan dari studi lapangan yang kami lakukan di mitra kami yaitu Mitra Menara Bosowa. Dengan nama aplikasi yang nama website yang kami buat adalah Parkmembo. Mungkin cukup sekian dari kami. Minallahil musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find your parking slot, accessibility, and quickly.